Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor pembentukan moral anak ADHD. Dengan saya sendiri, Cahaya Permata Putri, dan dua anggota kelompok lainnya, Syafira Ibtisa Farah dan Intan Ainun Hayati. Perilaku Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD merupakan perilaku menyimpang yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Gejala ADHD diantaranya adalah sulit memusatkan perhatian, berperilaku impulsif, dan hiperaktif. Yang selanjutnya yaitu penyebab ADHD. Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti, tetapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ADHD dapat terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor. Yang diantaranya yang pertama, keturunan, yang kedua, kelahiran prematur, yang ketiga, kerusakan otak sewaktu dalam kandungan, yang keempat, ibu menggunakan nafsa, mengonsumsi alkohol, atau merokok selama masa kehamilan. Yang kelima, ibu mengalami stres waktu hamil, dan yang keenam, paparan racun dari lingkungan sewaktu masa kanak-kanak. Yang selanjutnya yaitu faktor pembentukan moral anak ADHD. Yang pertama itu pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua itu adalah suatu metode disiplin yang diterapkan orang tua terhadap anaknya dan cara mendidik anak yang merupakan suatu kewajiban dari setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak. Ada 3 macam pola asuh orang tua, yaitu yang pertama pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Yang selanjutnya yaitu dukungan dari lingkungan sekitar. Anak-anak dengan penyandang ADHD sangat membutuhkan dukungan orang-orang yang ada di sekitarnya agar penanganan tersebut efektif dapat dilakukan secara optimal dan dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan moral anak. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Di antaranya yang pertama, memahami beda antara menegakkan kedisiplinan dan memberikan sanksi. Yang kedua, tidak menghukum anak yang tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol perilakunya. Yang ketiga, tidak perlu terlalu cepat mengatakan tidak. Yang keempat, fokus pada perilaku positif anak dan bukan pada perilaku negatifnya. Yang kelima itu belajar untuk mampu mengantisipasi daripada membereskan masalah. Yang keenam, tunjukkan perilaku yang positif agar dapat dijadikan panutan oleh anak. Dan yang terakhir, membuka diri untuk meminta bantuan dan bekerja sama dengan orang-orang yang punya kompetensi dalam menyelesaikan masalah yang anak hadapi sebagai penyandang ADHD. Saran kepada orang tua untuk berkonsultasi kepada ahli terkait, seperti psikolog atau dokter. Memberi dukungan ketika penyandang ADHD menghadapi masalah saat berinteraksi dengan teman dan kesulitan dalam mengorganisir kegiatan maupun benda-benda. Memberikan penghargaan atas setiap kemajuan yang telah dicapai oleh penyandang ADHD. Dalam hal ini akan meningkatkan percaya diri anak. Beri kesempatan pada anak untuk melakukan aktivitas berulang-ulang. Sesering mungkin mengingatkan anak untuk tetap konsisten dalam proses menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir, tata tertib dan aturan menjadi tantangan yang cukup besar bagi penyandang ADHD. Oleh karena itu, bantuan dari guru untuk memfasilitasi anak mampu memahami dan melaksanakan menjadi hal utama. Hasil penelitian dari kelompok kami, subjek memiliki gejala sejak kecil sekitar umur 6 tahun. Subjek sudah memiliki kesulitan untuk mengontrol perilakunya. Perilaku hiperaktif membuat subjek tidak mampu duduk dalam keadaan diam, tidak menghiraukan perintah dari orang tua, guru, dan orang lain, serta sulit untuk fokus saat belajar. Penyebab anak mengalami ADHD karena faktor genetik atau keturunan. Faktor pembentuk moral anak ADHD yang pertama ada pola asuh permisif yang diterapkan oleh orang tua subjek menyebabkan perkembangan moral pada anak kurang baik, karena orang tua kurang bersikap tegas ketika anak melakukan kesalahan. Selain itu, orang tua kurang memberikan dukungan kepada anak. Orang tua tidak membawa anak untuk menjalani terapi atau berkonsultasi dengan psikolog untuk mengatur emosional anak, sehingga emosional anak sulit dikontrol. Pola asuh orang tua seharusnya bersifat demokratis dan orang tua memberikan dukungan kepada anak ADHD, sehingga perkembangan moral dapat berkembang dengan baik pada anak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.